Wise People, edisi spesial kali ini Jawaban Marketplace akan berbincang dengan sosok seorang yang sangat-sangat luar biasa yang memulai karirnya dari bawah dan berhasil di berbagai bidang bisnis, bahkan pernah dipercayakan untuk menjadi diplomat. Apa rahasianya? Tonton terus episode ini sampai selesai. Wise People, saya sekarang bersama teman, guru, pemimpin saya, Pak Peter Gonta. Pak Peter, thank you sekali sudah menyiapkan waktunya untuk ngobrol di mobil nih, Pak. Ada dua hal nih, Pak, yang saya belajar nih. Satu, Bapak pernah dinamakan sebagai Rupert Murdoch Indonesia. Gitu. Orang juga memanggil Bapak sebagai Donald Trump Indonesia karena program apprentices yang dijalankan di TV. Rahasianya apa sih, Pak? Bapak bisa tuh berkarir di berbagai perusahaan dan itu meninggalkan jejak sukses yang sangat luar biasa sekali. Ya, itu hanya sebutan-sebutan yang dibikin orang sama saya, Yung. Ya, Donald Trump Indonesia kenapa? Karena saya yang pertama bikin Indovision kan, Indovision, kemudian saya bikin Berita Satu, kemudian RCTI juga sebelumnya, SCTV juga sebelumnya, betul. Terus Indonesian Observer juga. Jadi dibilang Donald Trump, padahal kan saya hanya sebagai profesional aja. Perusahaan-perusahaan itu kan milik orang lain. Saya hanya pelaksana untuk menjalankan itu. Tapi terus saya bikin Trijaya FM, kemudian kita bikin radio-radio, ARH dan sebagainya. Tapi itu saya mengerjakannya sebagai profesional. Bahwa saya diberikan julukan sebagai Rupert Murdoch. Itu urusan orang-orang yang kasih julukan itu sama saya, Yung. Bukan saya lah. Pak, tapi Bapak waktu bangun itu semua, radio station, TV station, kemudian yang lain-lain itu, you do it as ada orang yang meminta Bapak bangun, apa memang you do it from your passion? Saya lakukan itu sebagai passion saya. Saya bilang ini ide bagus, kita bangun. Kalau RCTI itu dulu ada dengan Bambang Tri. Betul, ya kan? Mas Bambang. Terus kita bikin ya, ada juga Peter Sondak dulu di situ. Betul, iya. Kita bikin. Saya tapi yang melaksanakan semuanya. SCTV Maksudnya you run everything gitu kan? Saya run semua. I see. SCTV ya saya lakukan dengan Pak Sudi Katmono dan Heri Pribadi. Mereka kan orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang bisa mendapatkan. Saya cuma melaksanakan aja. Disebut Donald Trump itu juga kesalahan teknis aja. Oh gitu. Saya ikut bangun Grand Hyatt, Plaza Indonesia, betul. Terus hotel di Bali, di Bali dan sebagainya. Terus langsung dikasih nama Rupert Murdoch, Donald Trump. Itu kan orang asal-asalan aja bikin nama. Tapi nothing lah. I'm not even close to that. Tapi aku percaya kalau mereka kasih nama buat Bapak itu karena memang jejak Bapak itu ya mirip-mirip sama orang-orang ternama ini kan gitu kan, Pak. Ya terserah mereka lah, tapi saya rasa itu kesalahan teknis saja mereka. Terus going back, Pak, tadi Pak awalnya Pak gitu kan, orang mungkin nggak banyak yang tahu juga Bapak tuh mulainya juga sesuatu yang nggak sangat luar biasa gitu kan. You start everything benar-benar dari bawah. Nah itu benar tuh Pak ceritanya, pernah bawa nyupir taksi itu di New York apa di New York ya Pak ya itu? Saya supir taksi di Belanda, di Amsterdam, di Amsterdam. Di New York, iya, saya jadi supir taksi. Terus waktu kerja di restoran juga di waktu di Belanda itu, Di Pak? restoran juga di Belanda. Begitu saya pergi berangkat ke Belanda kan, umur saya waktu itu baru 18 tahun. Saya berangkat ke situ tanpa beasiswa, tanpa apa. Cuma pakai tiket aja. Modal nekat ya? Modal nekat aja. Tapi sampai di Belanda ya cari kerja dulu. Kerja dulu sebetulnya pertama-tama kerjanya saya di Schiphol, Pak. Schiphol Airport. Pertama begitu sampai. Schiphol itu bagian angkat koper, masukin koper di pesawat terbang. Jadi seperti kalau di Cengkareng kita lihat orang angkat-angkat koper tuh. Itu kerjaan saya pertama-tama. Itu pertama sekali. Tapi dari situ jadi pegawai restoran. Dari pegawai restoran jadi kerja di kapal pesiar. Sampai di New York saya turun, saya jadi supir taksi. Pak, yang membuat saya heran gini loh Pak. Kalau saya kan dulu kalau ngajarin orang teman-teman yang muda, kalau mau berkarir itu fokus.
satu bidang, sehingga tuh lu bisa berkembang dari titik bawah sampai ke atas kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat Pak Peter ini kan dari mulai kita anggap yang dulu yang lebih pembelajaran yang informal lah, tapi kan from banking industry and then you move also to property industry and then to media industry dan juga ke petrochemical industry gitu loh Pak. Terus sampai terakhir kan juga terlibat di sebagai komisaris di Garuda kan gitu kan. Jadi memang saya tuh kadang-kadang waduh, ini kalau bukan Superman nggak bisa kayak begini nih, gitu kan berpindah-pindah bidang industri tapi konsisten you doing your best and then hasilnya juga yang terbaik gitu loh Pak. Nah itu cerita gimana tuh Pak Peter? Orang kalau mengatakan saya itu Pak, I'm a man of all trades. Ya, apa aja saya kerjain. Saya nggak ada kepintaran apa-apa Pak. Jiwa saya itu hanya menjiwai segala sesuatu yang saya lakukan. Jadi menjiwai pekerjaan saya. Jujur, melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kalau nggak mau ya jangan dikerjakan. Itu aja buat saya Pak. Saya kerjakan apa yang saya lakukan, saya kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dijiwai. I see. Jadi nggak ada masalah tuh Pak pindah-pindah industri sepanjang kita tuh fokus bisa menjiwai sepenuh hati itu bisa jalan dengan baik. Bisa jalan dengan baik, pasti. Tapi yang paling penting, how do you treat people? How do you interact with people? Bagaimana kita memotivasi orang lain? Itu yang penting. Kenapa? Kita sendiri juga nggak bisa Pak. Betul. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang lain. Saya memimpin perusahaan kejam Pak. Kejam. Tapi saya menganggap semua karyawan saya itu teman saya. Kejam itu mesti didefinisikan Pak. Tanda kutip, marah terus bawaannya. Tapi udah marah, kita makan sama-sama. Ketawa-ketawa, minum lagi sama-sama. Sinisme, saya sinis, gimana lah. Omongan saya udah menyayat hati lah. Tapi mereka harus mengetahui bahwa saya melaksanakan itu untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri, dan saya juga. Kalau saya tidak melakukan itu, kalau perusahaan masalah, mereka pun masalah, nggak punya kerja. Kita harus membuat perusahaan itu menjadi sukses, untuk mereka juga sukses. Saya dengan karyawan nggak ada masalah. Biasanya saya ada masalah dengan peers dan orang-orang yang sejajar dengan saya, yang merasakan kecemburuan atau mempunyai pemikiran yang negatif. Padahal buat saya, mensukseskan pekerjaan saya memerlukan lebih banyak hubungan saya dengan karyawan daripada punya peers. Jadi Bapak cuekin aja kalau kayak gitu. Cuek aja kalau orang nggak suka. Kalau nggak suka gitu ya. Pasti ada punya kan di dunia ini kan Pak. Pasti ada. Anak buah juga pasti ada yang nggak ada. Ada yang nggak suka gitu. Kompetitor juga pasti banyak, apalagi kompetitor. Iya. Pak dalam perjalanan karir Bapak, pasti kan seperti juga saya kan kita banyak menghadapi tantangan gitu kan di dalam dunia karir. Bahkan goncangan-goncangan Pak. Kita kan ngalamin krisis. Bapak juga mungkin tahun 70-an nggak ada ngalamin krisis. 98 juga krisis. 70, malari 88. 76 malari itu Pak. Waktu malari kan juga kita ngadepin krisis ya Pak. Saya sih masih kecil tuh Pak ya. 75, 77, 78, kemudian tahun 88, kemudian .com krisis tahun 88, tahun 98, betul. 2008, tiap 8 ya Pak, makanya. Nah, apa yang bisa Bapak sharingkan kepada kita yang muda-muda nih, wise people di marketplace ya, maksudnya ada goncangan, tapi bagaimana sikap kita tuh untuk menghadapi goncangan seperti itu? Gini Pak, saya ada satu pepatah dari orang Chinese, dari ibu saya pernah saya dengar. Ibu saya mengatakan, kalau kamu susah dan kamu masuk di dalam sebuah lubang, kamu mesti coba untuk keluar dari lubang itu. Kalau kita tetap di lubang itu, kita mati. Jadi kita harus usaha memanjat keluar daripada lubang dari sumur itu, agar kita bisa berjalan terus. Kalau kita nyerah, ya udahlah, ya udah selesai kita. Jadi pokoknya jangan nyerah gitu ya. Pokoknya apapun nyerah, juga tantangan, tetap berjuang untuk cari solusinya gitu. Betul. Wow. Pak, ngobrol soal yang lebih seru nih, Garuda. Gitu kan, Garuda sempat kemarin kan gonjang-ganjing gitu, dan Bapak juga tampil membuat pernyataan-pernyataan gitu, tapi kan yang kontroversial, tapi dari sisi itu kan kita melihat juga integritasnya Bapak. Nah itu ceritanya gimana tuh Pak? Serunya cerita itu. Yang mananya yang Bapak mau tahu? Ceritanya yang membuat Bapak tuh bikin statement sampai bilang, lu nggak usah bayar gaji gua gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Jadi saya jangan bayar gaji saya, itu justru saya diberhentikan karena ngomong itu katanya. Gitu.
Ya waktu saya bilang itu, ya kalau gitu nggak usah bayar gaji, sekalian mundur aja. Oke, saya bilang. Ya. Nggak ada masalah. Jadi for you integrity is everything lah, Pak, gitu. Integritas buat saya adalah yang terdepan. Wow. Orang mau mengatakan saya korup, silahkan aja, buktikan. Ya. Tapi saya buktikan sebaliknya, bahwa orang-orang itu yang korup. Nah, Pak, terlepas daripada tantangan-tantangan tadi, Pak, gitu ya. Bagi seorang Peter Gonta itu, bagaimana Bapak memaknai sukses atau keberhasilan? Hidup dengan tenang. Hidup dengan tenang. Ya, Maksudnya gimana tuh, Pak? Kira-kira? maksudnya ya hidup dengan tenang, punya makan pagi, siang, sore, punya rumah, tidur malam, punya pekerjaan, bisa main golf, bisa naik mobil, bisa menikmati hidup gitu ya, Pak? nikmati hidup. Oh. Itu sukses. Nggak punya uang banyak nggak apa-apa, Iya, iya. cukup Pak buat saya. Justru uang saya juga buat makan nggak habis-habis Pak. Terus orang ingin punya gedung, orang ingin punya hotel, orang ingin punya bank materi. dulu. Kenapa? Untuk menunjukkan kekuasaan duniawinya. Saya tidak perlu menyampaikan kekuasaan duniawi. Kekuasaan duniawi buat saya itu adalah Tuhan. Amin, luar Ya. biasa. Jadi nggak perlu saya punya ini, punya itu. Yang penting saya ada aktivitas. Yang penting anak-anak saya sekolah baik, Dan cucu satu lagi, saya Pak. sekolah baik, saya berkah. Ya, Kerja, punya makan, punya Menjiwai rumah, kerjaan. menjiwai anak, cucu semua sukses. Sukses bukan punya gedung, Pak. Punya gedung banyak macam pikiran. Punya bank apa nggak sibuk? Nggak punya Wah, 7 punya keliling. bank tapi pusingnya 7 keliling. Itu Pak. Biasa-biasa aja Pak buat saya. I think, yeah. Sukses adalah hidup biasa, tenang, dan menikmati Dan kehidupan mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati lah, dengan kan gitu sepenuh ya, Pak? hati, dan menikmati kehidupan dan berkah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Itu sukses. Luar biasa, luar biasa. Wise people, barusan kita ngobrol dengan Pak Peter bicara mengenai perjalanan karirnya. Satu hal yang kita belajar dari Pak Peter, ya, apapun yang kita kerjakan, beliau katakan kita harus kerjakan dengan sepenuh jiwa, ya, menjiwai dan juga kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti juga yang dikatakan di Kolose 3:23, firman Tuhan mengatakan apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu, seolah-olah untuk Tuhan, bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Wise people, tantangan sulit apapun yang Anda hadapi hari ini, ingat, ada kami yang mau berdoa bersama dengan Anda, mendoakan Anda. Hubungi kami di dalam nomor telepon yang tertera di layar ini, atau kamu dapat klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Wise people, kita akan ngobrol lagi lebih seru sebentar lagi di rumah Pak Peter. Stay tune. Dan jangan lupa subscribe. Konflik di dalam keluarga kan penyebabnya bisa macam-macam. Satu, penyebab keuangan. Itu paling sering, konflik masalah keuangan. Karena kita kan bekerja, kemudian pasangan kita men-spend uang itu untuk hal yang tidak perlu.